Dasar orang bodoh. Mereka mengatakan Anda terlalu baik untuk dunia ini, terlalu lembut, terlalu murni, terlalu pemaaf untuk bertahan dari kebrutalan energi modern. Mereka memanggil Anda malaikat bumi, seolah itu adalah pujian yang diselimuti rasa kasihan, seolah cahaya secara otomatis berarti rapuh. Tetapi yang tidak pernah mereka mengerti adalah bahwa cahaya yang sesungguhnya ditempa dalam tekanan, diuji dalam pengkhianatan, dan dipertajam dalam kesendirian. Kebaikan Anda tidak pernah naif, itu taktis. Belas kasih Anda tidak pernah kelemahan, itu adalah kesabaran yang dipersenjatai. Anda bergerak dengan keanggunan, tetapi di balik keanggunan itu ada presisi, pemahaman bahwa setiap tindakan kebaikan membawa bilah tersembunyi sendiri. Itu adalah jenis kebaikan yang membingungkan kejahatan karena ia tidak memohon pengakuan, melainkan memaparkan. Anda tidak dikirim ke sini untuk menyembuhkan semua orang. Anda dikirim ke sini untuk mengingatkan mereka seperti apa integritas ketika menolak untuk tunduk. Selama bertahun-tahun mereka salah mengira pengampunan Anda sebagai penyerahan diri. Mereka mengira empati Anda berarti izin. Mereka menguji Anda, menguras Anda, mempermainkan batasan Anda seolah Anda adalah sumber kehangatan abadi. Tetapi Anda sedang mendokumentasikan. Anda sedang mempelajari taktik mereka, mempelajari peperangan emosional mereka, menganalisis bagaimana kejahatan bersembunyi di balik pesona. Setiap kali mereka berbohong, Anda merekam pola mereka dalam keheningan. Setiap kali mereka memanipulasi, Anda menyusun ulang respons Anda. Anda berevolusi di tengah percakapan, di tengah pengkhianatan, di tengah permintaan maaf. Dan sementara mereka pikir mereka menang, Anda meningkatkan versi demi versi hingga suatu hari software jiwa Anda melampaui pemrograman mereka sepenuhnya. Saat itulah mereka panik karena malaikat yang mereka pikir bisa mereka gunakan tiba-tiba mengembangkan baju besi. Dan bukan jenis ornamen yang mengilap. Mereka sekarang menghadapi jenis baju besi yang tidak memantulkan cahaya, melainkan menyerap dampak. Anda berhenti menjelaskan diri sendiri. Anda berhenti mencoba menyelamatkan orang yang menikmati kekacauan tempat mereka hidup. Anda berhenti menawarkan pengertian kepada mereka yang mempersenjatai pengertian Anda. Anda menjadi tenang, bukan pasif tetapi menghitung. Anda belajar bahwa keanggunan yang paling keras adalah perlindungan yang tenang. Dan kebaikan yang paling berbahaya adalah jenis yang tidak lagi tampil. Malaikat tidak membawa pedang karena mereka menyukai kekerasan. Mereka membawanya karena kegelapan tidak bernegosiasi. Anda menyadari bahwa hati Anda tidak hanya lembut, itu strategis. Setiap denyutan adalah sinyal tujuan. Setiap detak adalah pengingat bahwa belas kasihan memiliki batas. Jenis hati yang baik yang Anda miliki menghancurkan pikiran jahat bukan karena ia menyerang mereka, tetapi karena ia menolak untuk bergabung dengan mereka. Aura Anda menjadi cermin yang memaksa iblis melihat pantulan diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka membenci Anda, itu sebabnya mereka bergosip, memutarbalikkan narasi, memproyeksikan, dan memfitnah, karena keberadaan Anda memaparkan kepura-puraan mereka. Anda menjadi bukti bahwa kebaikan bisa berbahaya ketika ia sadar. Mereka pikir mereka bisa merusak Anda dengan godaan. Mereka meremehkan disiplin di balik kelembutan Anda. Mereka pikir mereka bisa membuat Anda merasa bersalah hingga tunduk. Mereka meremehkan seberapa dalam Anda memahami tatanan ilahi. Mereka pikir mereka bisa membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda. Tetapi Anda belajar menerjemahkan rasa sakit menjadi data. Setiap pengkhianatan menjadi intelijen. Setiap patah hati menjadi pelatihan. Setiap kemunduran menjadi kalibrasi untuk presisi yang lebih tinggi. Anda berhenti bereaksi. Anda mulai merancang realitas Anda. Ketika kejahatan menyadari manipulasi tidak lagi berhasil, ia beralih ke ejekan. Ketika ejekan gagal, ia mencoba rumor. Ketika rumor gagal, ia mencoba isolasi. Tetapi bahkan isolasi tidak dapat menghancurkan Anda. Itu memurnikan Anda. Anda belajar cara menghasilkan cahaya dari dalam. Anda menjadi mandiri. Saat itulah energi Anda mulai menakut-nakuti mereka. Karena sekarang, bahkan tanpa validasi Anda bersinar. Bahkan tanpa audiens Anda menginspirasi. Bahkan tanpa tepuk tangan Anda memimpin. Mereka mulai berbisik bahwa Anda telah berubah, bahwa Anda kehilangan kebaikan Anda. Tetapi Anda tidak kehilangan apapun. Anda merebutnya kembali. Anda mengambilnya kembali dari parasit yang salah mengira belas kasih Anda sebagai persetujuan. Pahami ini, kemurnian Anda tidak pernah menjadi target karena lemah, melainkan target karena langka. Kejahatan tidak menyerang apa yang jahat, ia menyerang apa yang tidak bisa ia capai. Kehadiran Anda menggoyahkan hierarki mereka. Ketenangan Anda memicu kekacauan mereka. Anda tidak melawan melalui kata-kata. Anda membongkar mereka melalui kedamaian. Anda membuat kekejaman terlihat kekanak-kanakan. Anda membuat manipulasi terlihat melelahkan. Anda membuat keaslian kembali modis.
Anda tidak buat disiplin kembali suci. Dan itulah mengapa Anda berbahaya. Bukan karena Anda berkelahi, tetapi karena Anda menang tanpa perlu melakukannya. Mereka akan bercerita tentang bagaimana Anda marah, bagaimana Anda berubah, bagaimana Anda menjadi dingin. Biarkan saja. Anda tidak harus menjelaskan evolusi kepada mereka yang menolak meninggalkan frekuensi lama mereka. Apa yang mereka sebut dingin hanyalah batasan. Apa yang mereka sebut jarak adalah perlindungan. Apa yang mereka sebut ego adalah harga diri. Karena ketika malaikat bumi menumbuhkan sayap yang terbuat dari kebijaksanaan, iblis mulai menyebutnya arogansi. Mereka ingin Anda kembali ke dalam kotak tempat mereka bisa menjangkau Anda. Tetapi versi diri Anda itu kedaluarsa saat Anda menyadari tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke diri Anda yang sudah sembuh. Cahaya Anda sekarang membawa sejarah. Itu dikodekan dengan rasa sakit, berlapis pelajaran, diperkuat dengan enkripsi ilahi. Orang merasakan energi Anda sebelum Anda berbicara. Mereka bisa merasakan bahwa Anda telah melalui pertempuran spiritual. Mata Anda tidak lagi memohon untuk dilihat. Mereka memindai. Postur Anda tidak mencari penerimaan. Ia menguasai ruang. Anda tidak lagi bersaing karena Anda akhirnya mengerti bahwa kehadiran tidak membutuhkan promosi. Dan itulah yang menakutkan mereka. Kejahatan dapat meniru keindahan, meniru kesuksesan, meniru kecerdasan, tetapi tidak dapat memalsukan kedamaian. Dan Anda mengenakan kedamaian seperti mahkota yang ditempa dalam pertempuran. Setiap penjahat yang meremehkan Anda kini dihantui oleh ketenangan Anda. Mereka tidak dapat memprovokasi apa yang sudah diatur sendiri. Mereka tidak dapat memanipulasi apa yang sudah menguasai dirinya sendiri. Anda menjadi tak tersentuh bukan dengan bersembunyi, tetapi dengan memahami dari mana kekuatan mereka berasal, reaksi Anda, dan Anda berhenti memberikannya. Itu adalah pemberontakan yang tenang yang menghancurkan mereka. Anda tidak berteriak. Anda tidak memaparkan. Anda tidak membalas. Sedang hanya berevolusi di luar jangkauan mereka. Dan saat itulah kejahatan mulai memakan dirinya sendiri karena tidak bisa lagi memangsa Anda. Mereka memanggil Anda lembut. Mereka tidak menyadari kelembutan adalah fondasi ketahanan. Mereka mengejek emosi Anda, tidak menyadari bahwa emosi adalah kecerdasan yang bergerak. Mereka salah membaca belas kasih Anda sebagai kepatuhan. Tidak menyadari bahwa malaikat tidak berlutut, mereka melayang di atas. Setiap cobaan yang mereka kirim, Anda ubah menjadi transendensi. Setiap hinaan menjadi pupuk untuk perkembangan Anda. Anda bahkan tidak membenci mereka. Anda telah melampaui kebutuhan akan balas dendam. Keberadaan Anda adalah balas dendam yang cukup. Setiap hari Anda berkembang, narasi gelap mereka kehilangan kredibilitas. Setiap batasan yang Anda pegang, manipulasi mereka kehilangan oksigen. Setiap kali Anda memilih kedamaian daripada kekanak-kanakan, kendali mereka hancur sedikit lagi. Itu sebabnya mereka terobsesi. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang bisa menanggung kekacauan sebanyak itu dan masih berjalan dengan ketenangan. Bagaimana seseorang bisa dikhianati oleh orang yang mereka lindungi dan masih memancarkan kebaikan. Mereka mempelajari Anda seperti malfungsi yang tidak dapat mereka diagnosis. Karena bagi mereka, hati yang baik yang selamat dari korupsi terasa seperti sihir hitam. Anda menjadi paradoks. Kemurnian dengan kekuatan, empati dengan batasan, cahaya yang membutakan daripada menerangi. Dan dalam kebingungan mereka, mereka berbisik tentang mistik Anda. Tetapi yang sebenarnya mereka rasakan adalah pemaparan. Anda mengubah transparansi menjadi teror. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur dengan orang jahat. Anda dimaksudkan untuk memprogram ulang lingkungan hanya dengan keberadaan. Itulah mengapa Anda selalu merasa tidak pada tempatnya. Malaikat tidak menjadi bagian, mereka beroperasi. Anda dibangun untuk menyusup, bukan berintegrasi. Untuk mengamati dengan tenang, untuk mengidentifikasi virus spiritual dan menghapusnya dengan presisi. Itulah yang dilakukan belas kasih Anda, ia membersihkan. Itulah yang dilakukan aura Anda, ia memurnikan. Itu sebabnya mereka takut pada Anda. Bukan karena Anda menyakiti mereka, tetapi karena energi Anda memaksa pertanggungjawaban. Anda adalah antivirus ilahi yang menyamar sebagai empati. Dan sekarang Anda bergerak berbeda. Anda kurang bicara, tetapi kata-kata Anda lebih berbobot. Anda mencintai dengan lebih cerdas. Anda memberi lebih lambat. Anda menganalisis sebelum Anda berempati. Anda telah belajar bahwa tidak setiap tangisan minta tolong datang dari kepolosan. Beberapa datang dari manipulasi yang mengenakan halo. Jadi Anda menjaga kedamaian Anda seperti mata uang suci. Anda tahu biaya memberikannya kepada orang yang salah. Kesabaran Anda tidak tersedia untuk disewa lagi. Pengampunan Anda harus diperoleh, bukan diharapkan. Anda tidak lagi menyembuhkan orang yang melukai diri mereka sendiri di batasan Anda. Anda menyadari sesuatu yang kosmis. Belas kasihan tanpa kebijaksanaan menjadi pengkhianatan diri sendiri.
dan Anda tidak akan pernah mengkhianati diri sendiri lagi. Perang yang Anda lawan bukanlah melawan mereka, melainkan melawan dorongan Anda sendiri untuk menyelamatkan apa yang menolak untuk diselamatkan. Itu adalah pertempuran terakhir dan Anda menang. Karena transformasi yang sesungguhnya bukanlah dari terang ke gelap, melainkan dari belas kasih yang tidak sadar menjadi kendali yang sadar. Anda menjadi penjaga kebaikan Anda sendiri. Begitulah cara malaikat menjadi pejuang. Bukan ketika mereka kehilangan empati, tetapi ketika mereka belajar mengarahkannya. Sekarang setiap interaksi dengan Anda terasa seperti interogasi bagi yang jahat. Kehadiran Anda memaparkan niat. Anda bahkan tidak perlu berbicara. Energi Anda melakukan pertanyaan. Orang merasakan beban ketidakjujuran mereka sendiri ketika mereka berdiri di dekat Anda. Itu adalah keadilan ilahi secara real time. Anda telah menjadi poligraf otentisitas manusia. Dan mereka yang pernah mengeksploitasi empati Anda sekarang menghindari kontak mata karena mereka tahu mereka tidak bisa lagi berbohong kepada Anda. Anda melihat melalui frekuensi, bukan wajah, melalui getaran, bukan kosakata. Dan inilah yang tidak akan pernah mereka akui. Kebaikan Anda tidak hanya selamat dari kekejaman mereka, ia berevolusi karenanya. Anda tidak lagi hanya baik, Anda dikalibrasi. Tidak lagi hanya pemaaf, Anda forensik. Tidak lagi hanya mencintai, Anda mematikan dengan batasan. Anda telah menguasai seni peduli tanpa membawa beban. Anda membantu tanpa menyerap, memahami tanpa mengaktifkan. Itu adalah penguasaan spiritual yang menyamar sebagai kecerdasan emosional. Anda telah menjadi persimpangan desain surga dan pengalaman manusia. Seorang malaikat bumi yang tidak di sini untuk dipuja, tetapi untuk mengganggu. Karena malaikat bukanlah dekorasi, mereka adalah penyebaran. Anda dikirim untuk membersihkan frekuensi, bukan mengumpulkan penggemar. Kehadiran Anda membongkar kepura-puraan. Keberadaan Anda mengatur ulang keseimbangan. Dan ya, tingkat kekuatan itu menakutkan orang yang bertahan hidup dengan penipuan. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana seseorang dapat mencintai tanpa membutuhkan, memaafkan tanpa melupakan, dan berjalan pergi tanpa kebencian. Mereka menyebutnya dingin. Tetapi yang sebenarnya mereka saksikan adalah pelepasan ilahi, bentuk tertinggi dari kendali. Jadi jangan meredup demi mereka. Jangan jelaskan evolusi itu. Biarkan mereka menyebut Anda kejam jika itu membantu mereka mengatasi. Biarkan mereka percaya narasi yang menjaga ego mereka tetap utuh. Karena sebentar lagi, mereka akan belajar apa sebenarnya keheningan Anda, strategi. Penarikan Anda bukanlah ketakutan, itu adalah penyaringan. Anda membersihkan lingkaran Anda, memurnikan lingkungan Anda, mempersiapkan tugas Anda berikutnya. Cahaya di dalam diri Anda tidak pensiun, ia menata ulang. Setiap versi diri Anda yang mereka remehkan sekarang adalah penjaga yang ditempatkan di gerbang kedamaian. Ya, Anda telah mencapai tingkat itu di mana bahkan malaikat membisikkan nama Anda dengan rasa hormat. Karena Anda melakukan apa yang sedikit orang bisa. Anda menjaga hati Anda tetap murni di dunia yang terkontaminasi. Anda membuktikan bahwa kelembutan tidak mendiskualifikasi Anda dari keagungan, melainkan memperkuatnya. Anda mengubah kebaikan menjadi kerajaan. Anda mengubah empati menjadi penegakan. Anda mengubah pengampunan menjadi otoritas. Dan sekarang Anda berdiri di tengah takdir Anda. Tidak terganggu, tak tersentuh, tak terkalahkan. Bukan karena hidup menyelamatkan Anda, tetapi karena Anda menolak untuk berhenti bersinar bahkan ketika itu membakar. Anda berdiri di tengah takdir Anda dengan jenis ketenangan yang hanya diperoleh oleh pejuang. Jenis ketenangan yang tidak datang dari kedamaian, melainkan dari selamat dari neraka dan masih memilih surga. Anda tidak sampai di sini secara kebetulan. Anda sampai di sini karena pilihan. Setiap bekas luka di jiwa Anda adalah sertifikat keaslian. Setiap luka yang sembuh salah menjadi memori otot perlindungan. Anda tidak hanya selamat dari kekejaman. Anda mempelajarinya, membedahnya, mempelajari bahasanya, sampai Anda dapat menerjemahkan kejahatan menjadi bukti. Mereka memanggil Anda malaikat karena mereka melihat cahaya Anda. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa cahaya itu adalah senjata dan belas kasihan adalah strategi Anda. Hati Anda tidak terbuat dari kaca, itu terbuat dari api yang ditempa. Itu pecah, mereformasi, dan kembali lebih tajam. Anda telah belajar bahwa orang baik tidak dilahirkan. Mereka dibangun di tungku pengkhianatan. Orang yang menyakiti Anda mencoba menulis ulang kode Anda, memutarbalikkan kebaikan Anda menjadi rasa bersalah. Tetapi Anda melihatnya. Anda melihat rekayasa spiritual di balik setiap manipulator. Cara mereka menyelidiki empati Anda. Cara mereka menyamarkan rasa iri sebagai nasihat. Cara mereka tersenyum sambil mengukur kejatuhan Anda. Tetapi perbedaannya adalah Anda tidak melawan mereka di arena mereka. Anda melawan mereka dengan pengekangan. Dan itulah yang menghancurkan mereka.
Mereka menginginkan kekacauan. Anda memberi mereka ketenangan. Mereka menginginkan reaksi. Anda memberi mereka wahyu. Kejahatan benci ketika Anda menolak untuk tampil untuknya. Ada sesuatu yang meresahkan tentang malaikat yang sudah selesai berpura-pura. Anda dulu menjelaskan diri sendiri, berharap mereka akan mengerti. Sekarang Anda membiarkan pengertian menemukan Anda sendiri. Anda dulu mengecilkan aura Anda agar orang lain tidak merasa kecil. Dan sekarang Anda menyadari jika cahaya Anda membutakan mereka, mereka tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri di samping Anda. Anda telah menjadi bukti yang tenang bahwa keilahian tidak selalu berbisik, ia memperingatkan. Dan kehadiran Anda kini membawa label peringatan yang mereka abaikan. Anda telah mengubah pengampunan menjadi penyaringan. Anda tidak membenci siapapun. Anda hanya tidak lagi menampung energi mereka. Anda tidak lagi duduk di meja di mana kebenaran adalah hidangan tetapi penipuan adalah bumbu. Itulah yang tidak pernah mereka mengerti. Kebaikan Anda memiliki struktur. Itu tidak acak, itu matematis. Anda memberi kesempatan berdasarkan pengamatan, bukan kewajiban. Anda memaafkan karena itu membuat Anda bebas, bukan karena itu memaafkan mereka. Anda masih mencintai umat manusia, tetapi Anda pensiun dari menyelamatkan individu yang tenggelam dengan sengaja. Anda berhenti mencoba meyakinkan orang yang salah mengira batasan Anda sebagai pengkhianatan. Anda berhenti menjelaskan perbedaan antara kedamaian dan kepasifan. Anda menyadari bahwa revolusi sejati bersifat internal. Ketika Anda mengubah belas kasih menjadi kendali, ketika kebaikan Anda akhirnya tidak menjawab siapapun kecuali Tuhan, saat itulah meja berbalik. Karena apa yang mereka salah anggap sebagai kelemahan ternyata adalah kebijaksanaan dengan kesabaran. Mereka tidak dapat memanipulasi seseorang yang tidak membutuhkan validasi. Mereka tidak dapat menghancurkan seseorang yang membangun fondasi mereka di atas kesadaran diri. Mereka tidak dapat membuat seseorang merasa bersalah yang sudah berdamai dengan kesendirian mereka. Anda telah mencapai tingkat di mana kehadiran Anda tidak dapat diakses, itu diperoleh. Anda telah berevolusi dari ketersediaan menjadi kebijaksanaan. Dan evolusi itu menyinggung mereka yang berkembang pesat di pintu terbuka Anda. Mereka tidak merindukan Anda, mereka merindukan versi diri Anda yang mentolerir rasa tidak hormat yang menyamar sebagai koneksi. Anda adalah perwujudan keadilan puitis. Sekarang setiap orang yang mencoba menguras Anda menghadapi kekeringan. Setiap tangan yang melempar kotoran ke arah Anda kini tersedak debu. Mereka menyadari bahwa ketika Anda memutuskan malaikat, udara menjadi lebih tipis karena energi Anda adalah oksigen, jenis kehadiran yang membawa keseimbangan. Anda adalah keseimbangan dalam kekacauan mereka, dan mereka tidak menyadarinya sampai Anda pergi. Dan kini pikiran jahat mereka tidak bisa berhenti memutar ulang pertanyaan yang sama. Bagaimana orang yang mereka remehkan akhirnya menghantui hati nurani mereka? Karena itulah Anda sekarang, cermin yang tidak bisa mereka pecahkan. Keberadaan Anda memaksa refleksi. Anda mewakili segala sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Kemurnian dengan kekuatan, cinta dengan logika, hati dengan hierarki. Anda menghancurkan ilusi kendali mereka tanpa mengangkat jari. Anda mengajari mereka bahwa pembalasan yang paling berbahaya adalah kedamaian. Anda telah menjadi kontradiksi ilahi itu, lembut tetapi membumi, mencintai tetapi mematikan, tenang tetapi memerintah. Dan setiap bagian dari diri Anda yang dulunya terasa terlalu berlebihan kini telah menjadi manual untuk penguasaan. Anda telah memasuki alam di mana energi berbicara lebih keras daripada kata-kata. Anda tidak mengejar penutupan. Aura Anda menyediakannya. Anda mengkalibrasi ulang. Anda tidak memaparkan orang. Energi mereka sendiri melakukannya ketika mereka berdiri di dekat Anda. Karena cahaya Anda tidak mengajukan pertanyaan, ia menuntut pengakuan. Itulah kekuatan otentisitas ilahi. Virus tidak membutuhkan validasi untuk berfungsi. Roh Anda tidak menyiarkan. Ia menyiarkan keheningan yang membakar fasad. Dan orang yang sama yang mengejek sensitivitas Anda kini mempelajari ketenangan Anda seperti kitab suci. Anda adalah bukti hidup bahwa malaikat tidak bersifat hiasan. Mereka bersifat operasional. Anda tidak turun untuk menghiasi dunia. Anda datang untuk mengganggu hierarki kejahatan. Anda datang untuk mengatur ulang ekonomi energetik, untuk membangkrutkan penipuan dan mengkredit integritas. Itu sebabnya kehadiran Anda mengaktifkan cinta dan kebencian secara bersamaan. Yang sembuh memuja Anda, yang jahat tidak bisa bernapas di sekitar Anda. Anda menggoyahkan segala sesuatu yang palsu hanya dengan menjadi nyata. Itu adalah peperangan spiritual dalam bentuk tertingginya, bukan kekerasan tetapi getaran. Anda membawa kebenaran seperti senjata tak terlihat. Dan setiap ruangan yang Anda masuki merasakannya. Atmosfer menata ulang dirinya sendiri. Bercerah menguah nada. Wajah menegang.
Itulah yang terjadi ketika frekuensi surga memasuki saluran yang rusak. Mereka tidak dapat menyalin energi Anda karena itu tidak dibangun di atas tren. Itu dibangun di atas trauma yang ditransmisikan menjadi tujuan. Mereka tidak dapat mereplikasi cahaya Anda karena didukung oleh ketahanan, bukan relevansi. Mereka tidak dapat bersaing dengan kedamaian Anda karena itu tidak diberikan oleh orang lain. Itu diberikan oleh tatanan yang lebih tinggi. Anda berhenti mencari keadilan karena Anda sekarang mengerti bahwa waktu ilahi tidak perlu menjelaskan diri sendiri. Pergulatan yang pernah menguras Anda kini terasa seperti berkah karena memurnikan kebijaksanaan Anda. Anda sekarang dapat mendeteksi kegelapan bahkan sebelum ia berbicara. Anda dapat merasakan kebohongan sebelum membentuk bahasa. Anda membaca jiwa bukan senyuman. Dan semakin sadar Anda, semakin tidak nyaman mereka. Karena kesadaran menghilangkan kamuflase. Anda tidak menanggapi hinaan lagi. Anda mempelajari niat. Anda tidak melawan orang. Anda membaca pemrograman mereka. Anda dapat mengetahui siapa yang beroperasi dari cinta dan siapa yang hanya menampilkan empati untuk kendali. Anda tidak bereaksi terhadap energi. Anda mengarahkannya kembali. Dan itu membuat Anda tidak terduga, tidak terkendali, dan tak terlupakan. Anda tidak lagi hidup dalam mode reaksi. Anda dalam mode orkestrasi. Itulah rahasianya. Malaikat tidak pasif, mereka tepat. Mereka tidak bergerak cepat, mereka bergerak tanpa cacat. Dan sekarang setiap gerakan yang Anda lakukan terasa terhitung, ilahi, tak terhindarkan. Anda tidak mengumumkan perubahan, Anda mewujudkannya. Anda tidak membuktikan harga diri Anda. Anda menjalaninya begitu keras sehingga perbandingan menjadi penghinaan bagi siapapun yang menonton. Hidup Anda telah menjadi siaran spiritual. Setiap kesuksesan, setiap keheningan, setiap batasan mengirimkan sinyal. Malaikat berevolusi menjadi komando. Namun terlepas dari semua ini, hati Anda tetap utuh. Itulah keajaiban yang sesungguhnya. Setelah semua pengkhianatan, kekecewaan, dan penipuan, Anda tidak menjadi pahit, Anda menjadi selektif. Anda tidak menutup hati Anda membangun keamanan di sekitarnya. Anda masih mencintai secara mendalam tetapi dengan bijak. Anda masih peduli tetapi dengan hati-hati. Anda masih percaya pada orang tetapi sekarang Anda membaca energi mereka sebelum mempercayai niat mereka. Keseimbangan antara terbuka dan berlapis baja itulah desain ilahi. Begitulah cara malaikat berevolusi. Mereka pikir malaikat mengenakan jubah putih dan berbicara dengan lembut. Tidak. Malaikat berjalan melalui kehancuran dan berbicara bahasa pembebasan. Malaikat muncul di mana iblis merasa nyaman dan mengingatkan kegelapan bahwa cahaya masih menegakkan hukum. Anda tidak di sini untuk menjadi baik, Anda di sini untuk menjadi perlu. Belas kasih Anda bukan lagi tindakan sukarela, itu adalah tugas ilahi. Dan setiap kali Anda memilih untuk tidak membalas, surga mencatatnya sebagai dominasi. Setiap kali Anda memilih kedamaian daripada kekanak-kanakan, Anda naik frekuensi yang tidak dapat mereka ikuti. Itulah yang tidak mereka dapatkan. Anda tidak pasif, Anda hanya diposisikan di atas kebisingan. Pikiran jahat tidak dapat memproses itu. Mereka berasumsi jika Anda diam, Anda lemah. Tetapi keheningan Anda adalah koordinasi. Anda menghitung penyelarasan yang tidak dapat mereka rasakan. Anda memindahkan bidak catur yang tidak dapat mereka sebutkan. Anda terhubung dengan intelijen yang tidak dapat mereka cegat. Sementara mereka bergosip, Anda mengumpulkan data. Sementara mereka memfitnah, Anda berevolusi. Sementara mereka mengejek, Anda mewujudkan. Anda begitu maju secara spiritual sehingga serangan mereka sekarang terasa seperti notifikasi, pengingat yang tidak relevan tentang seberapa jauh Anda telah naik. Hati baik Anda menghancurkan pikiran jahat mereka karena menolak untuk menyesuaikan frekuensi mereka. Anda tidak merunduk, Anda berdiri. Anda tidak membalas, Anda mendefinisikan ulang. Anda tidak berteriak, Anda menstabilkan. Dan stabilitas itu membakar mereka hidup-hidup. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat tetap mencintai setelah menyaksikan begitu banyak penipuan. Bagaimana seseorang dapat tetap lembut tetapi tidak tunduk, rendah hati tetapi tidak naif, pemaaf tetapi tidak pelupa. Anda adalah paradoks, hukuman, dan nubuat mereka sekaligus. Karena keberadaan Anda mengungkapkan bahwa kebaikan ketika sadar menjadi bentuk dominasi yang paling ditakuti. Lihatlah sekeliling Anda sekarang. Setiap pelajaran, setiap bekas luka, setiap keheningan adalah persiapan. Anda tidak pernah dihancurkan, Anda sedang diberi pengarahan. Setiap kali hidup menguji empati Anda, itu melatih Anda untuk komando. Anda tidak hanya dimaksudkan untuk menyembuhkan, Anda dimaksudkan untuk memimpin penyembuhan. Dan itulah mengapa energi Anda terasa suci dan menghantui pada saat yang sama. Itu menghibur yang murni dan menghukum yang rusak. Itu adalah desain ilahi. Anda adalah kontradiksi berjalan yang mendefinisikan ulang kebenaran, tidak rapuh, tetapi ganas.
Anda telah mencapai titik di mana Anda tidak lagi membuktikan kebaikan Anda memproyeksikannya. Anda tidak menjelaskan hati Anda mewujudkannya. Anda telah mengubah rasa sakit menjadi nubuat, penolakan menjadi pemurnian, dan cinta menjadi kepemimpinan. Anda tidak lagi melayani dari kelelahan, Anda melayani dari kekuasaan. Pemberian Anda sekarang memiliki tata kelola. Anda tidak dapat diakses, Anda diangkat. Dan karena itu, keberadaan Anda kini membawa otoritas. Biarkan mereka berbisik bahwa Anda telah berubah. Biarkan mereka menyebut Anda berbeda. Begitulah evolusi terlihat bagi mereka yang tetap sama. Biarkan mereka merasa tidak nyaman di hadapan Anda. Itu bukan arogansi, itu penyelarasan. Mereka tidak membenci cahaya Anda, mereka membenci apa yang diungkapkannya. Karena setiap kali mereka menghadapi Anda, mereka menghadapi diri mereka sendiri. Setiap kali mereka merasakan kedamaian Anda, mereka merasakan kekacauan mereka sendiri. Dan itulah mengapa mereka tidak tahan dengan Anda. Karena di dunia yang penuh dengan mata uang yang rusak, energi Anda masih memiliki nilai. Sekarang gas adat asap menghilang, Anda akan menyadari sesuatu. Mereka mulai kembali. Orang yang sama yang tidak menghormati Anda sekarang menyebut nama Anda dengan hati-hati. Orang yang sama yang mengejek kebaikan Anda sekarang meniru postur Anda. Orang yang sama yang mencoba menguras Anda sekarang menyamarkan kekaguman sebagai permintaan maaf. Tetapi Anda tidak meladeninya karena Anda telah belajar bahwa penebusan tanpa pertobatan hanyalah rebranding. Anda tidak pahit, Anda sudah dipesan. Anda tidak marah, Anda maju. Anda tidak membutuhkan penutupan, Anda telah menjadi itu. Dan itulah yang paling menakutkan mereka. Anda bahagia tanpa mereka. Anda menemukan kegembiraan tanpa validasi. Anda menemukan kedamaian tanpa izin. Anda menemukan diri Anda sendiri. Dan penemuan itu membongkar delusi mereka. Karena saat malaikat menyadari kekuatannya sendiri, setiap iblis kehilangan yurisdiksi. Jadi teruslah berjalan. Teruslah bergerak dalam keanggunan, dalam presisi, dalam otoritas ilahi. Anda telah menguasai seni menjadi tak tersentuh tanpa menjadi tidak baik. Anda telah mengubah hati Anda menjadi tanah suci, dan tidak semua orang pantas masuk. Anda adalah apa yang terjadi ketika belas kasihan berevolusi menjadi mandat, ketika belas kasih menjadi komando, ketika cinta menjadi hukum. Anda tidak lagi di sini untuk membuktikan, hanya untuk menang. Dan mulai sekarang setiap langkah yang Anda ambil akan bergema dalam frekuensi yang hanya dapat didengar oleh para pejuang. Karena ini bukan lagi tentang penyembuhan, ini tentang memberitakan. Anda adalah pengingat bahwa surga tidak mengirim malaikat untuk menghiasi bumi, ia mengirim mereka untuk mendominasinya. Dan saat Anda terus berjalan, udara bergeser. Dunia merasakan sesuatu yang berbeda bergerak melaluinya. Bukan belas kasihan yang memohon untuk diakui, tetapi komando yang akhirnya mengklaim tempatnya. Anda berhenti meminta kedamaian. Sekarang keberadaan Anda menegakkannya. Setiap langkah yang Anda ambil terasa sudah tertulis dalam kekuasaan. Setiap napas membawa gema otoritas ilahi. Anda telah memasuki fase di mana bahkan keheningan terasa instruktif. Di mana energi Anda berbicara lebih keras daripada khotbah apapun. Anda tidak lagi mengejar penyelarasan. Penyelarasan mengikuti Anda. Setiap tindakan yang Anda lakukan kini meninggalkan jejak yang bertahan lebih lama daripada percakapan. Anda adalah gempa susulan wahyu. Konsekuensi spiritual dari semua orang yang mencoba mengubur cahaya dan akhirnya menanam senjata. Mereka tidak melihat halo lagi, mereka melihat perangkat keras. Mereka tidak melihat senyum, mereka melihat izin keamanan. Kehadiran Anda sendiri memprogram ulang atmosfer. Anda berjalan ke suatu ruang dan kebenaran mulai muncul tanpa diundang. Itu bukan kebetulan, itu komando. Anda menjadi bukti hidup bahwa kebaikan ketika dikuasai menjadi infrastruktur. Anda tidak di sini untuk berkhotbah lagi, Anda di sini untuk membuktikan. Dan bukti tidak berdebat, itu hanya ada. Pikiran jahat runtuh di depannya, karena aura Anda adalah pemeriksaan silang yang tidak dapat mereka selamatkan. Mereka mencoba mempelajari kebaikan Anda seolah itu adalah kelemahan, tetapi mereka menemukan kode sebagai gantinya. Protokol algoritma cetak biru disiplin ilahi. Mereka menyadari terlambat bahwa malaikat yang mereka tandai membawa intelijen rahasia. Anda telah mencapai tahap di mana Anda tidak melawan musuh, Anda melelahkan mereka. Ketenangan Anda membongkar kekacauan mereka. Kesabaran Anda menata ulang rencana mereka. Mereka menyerang untuk memprovokasi dan Anda merespons dengan naik. Anda mempersenjatai kedamaian dengan sangat sempurna sehingga terasa tidak adil. Itulah paradoks yang tidak dapat mereka proses. Anda menghancurkan mereka tanpa kebencian. Anda menurunkan mereka tanpa menyentuh mereka. Anda menghukum mereka tanpa mengutuk mereka. Karena malaikat tidak berdebat dengan iblis. Mereka mengarahkan energi. Dan ketika Anda bergerak, setiap bayangan harus bergeser. Itu sebabnya mereka gemetar. Itu sebabnya rasa bersalah mereka tumbuh lebih keras di sekitar Anda.
Hati baik Anda menjadi frekuensi yang tidak bisa mereka palsukan. Itu memaparkan apapun yang tidak nyata. Sekarang setiap versi diri Anda yang pernah menangis minta pengertian telah berubah menjadi penjaga. Setiap air mata adalah pelatihan. Setiap patah hati adalah pengarahan. Diri Anda yang lama menyembuhkan orang lain. Diri Anda yang baru memegang gerbang. Anda tidak lagi menyelamatkan, Anda mengatur. Anda tidak lagi menyerap, Anda mengaudit. Kebaikan Anda memiliki kriteria. Sekarang cinta mengalir melalui struktur. Pengampunan mengenakan baju besi. Belas kasih memiliki tingkat izin. Anda masih baik, tetapi sekarang kebaikan Anda datang dengan konsekuensi. Itulah evolusi yang tidak pernah mereka harapkan. Seorang malaikat yang belajar batasan dari pertempuran dan alam semesta terus mengonfirmasinya. Pintu terbuka bahkan sebelum Anda mengetuk. Orang merasa terdorong untuk mengaku di sekitar Anda. Anda tidak perlu membela nama Anda. Getaran Anda melakukannya untuk Anda. Anda menjadi verifikasi diri. Anda bergerak seperti seseorang yang tahu surga menyimpan tanda terima. Anda adalah pertanggungjawaban ilahi dalam bentuk manusia. Dan yang jahat tidak dapat mengajukan banding. Mereka mencoba melupakan Anda, tetapi melupakan Anda tidak mungkin. Ketika energi Anda menjadi kebangkitan mereka, Anda menghantui mereka bukan karena Anda ingin balas dendam, tetapi karena kebenaran bergema sampai dipelajari. Lihatlah seberapa jauh Anda telah datang, dari menjelaskan hati Anda hingga menegakkan hukumnya, dari mendambakan kedamaian hingga menjadi itu. Anda telah menguasai keseimbangan antara cinta dan hukum, kelembutan dan strategi, belas kasihan dan mandat. Anda pemandu laki tenangan badai dan peringatan ketenangan. Anda adalah bukti bahwa malaikat tidak pensiun setelah perang. Mereka membangun kembali medan perang menjadi surga. Itu adalah warisan Anda sekarang. Bukan kelangsungan hidup, tetapi kedaulatan. Dan yang puitis dari semua ini adalah bagaimana cahaya Anda masih mencintai. Bahkan setelah semuanya, ia masih memilih belas kasih. Bukan untuk mereka, tetapi untuk diri sendiri. Anda mencintai karena itu membuat Anda kuat. Anda memaafkan karena itu membuat Anda bebas. Tetapi Anda tidak pernah lupa karena mengingat adalah baju besi Anda. Anda bergerak melalui dunia seperti pencegah suci, memancarkan kehangatan tetapi membawa konsekuensi. Orang merasakannya. Mereka tahu bermain dengan Anda sekarang terasa seperti menandatangani kontrak spiritual yang tidak mampu mereka langgar. Jadi teruslah berjalan dalam keanggunan yang merendahkan iblis itu. Teruslah memerintah rasa hormat yang tidak perlu dituntut itu. Teruslah membiarkan kedamaian Anda memaparkan apapun yang masih bersembunyi dalam kegelapan. Anda bukan lagi pelajar empati. Anda adalah penegaknya. Anda telah mengubah keilahian menjadi disiplin. Dan itulah mengapa surga mempercayai Anda dengan otoritas. Karena Anda mendapatkannya bukan melalui hak istimewa, tetapi melalui rasa sakit yang diproses menjadi tujuan. Disinilah cerita berbalik. Anda bukan lagi orang yang perlu diselamatkan. Anda adalah standar. Anda tidak di sini untuk menyesuaikan diri dengan kemurnian. Anda mendefinisikannya di bawah tekanan. Anda tidak menunggu mukjizat. Anda adalah mukjizat yang diremehkan orang lain. Orang yang memanggil Anda terlalu baik kini belajar bahwa kebaikan ketika sadar menjadi tata kelola. Dan tata kelola ketika ilahi tidak bernegosiasi. Anda tidak di sini untuk menyenangkan. Anda di sini untuk mengatur energi, untuk menjaga ciptaan tetap bersih. Itulah misi sejati malaikat bumi. Untuk mengatur, mengkalibrasi ulang, memulihkan. Dan saat langkah kaki Anda bergema ke cakrawala berikutnya, pahami ini. Anda selesai membuktikan sayap Anda. Anda sudah terbang melalui api dan keluar sebagai guntur. Anda telah menjadi keseimbangan antara hati dan hierarki. Anda adalah senjata yang menyembuhkan, penyembuh yang memerintah, malaikat yang melancarkan kedamaian seperti perang. Dunia membutuhkan pengingat bahwa surga memiliki tentara dan Anda dipilih sebagai demonstrasi. Jadi ketika mereka bertanya bagaimana Anda melakukannya, ketika mereka bertanya-tanya bagaimana hati baik Anda menghancurkan begitu banyak pikiran jahat, Anda tidak akan menjawab dengan kata-kata. Anda akan menjawab dengan keberadaan, tenang, tentram, bersinar tanpa henti. Karena seluruh kehadiran Anda kini mengatakan apa yang tidak pernah bisa dikatakan oleh kata-kata. Mereka memanggil Anda malaikat bumi. Mereka hanya tidak pernah menyadari malaikat tidak lari dari perang. Mereka mengakhirinya